air terbuang begitu saja dengan debit yang nggak sedikit. Ada yang sudah tanam, ada yang belum, jadi tidak bisa serempak. Tahun 2019 kita musim padi terutama itu musim terpuruk-puruknya para petani. Nah, kekhawatirannya kan waktu ditutup itu akan jebol, ternyata kan tidak. Saya tertarik sekali Pasuruan itu luar biasa, cuma belum dikelola dengan begitu rupa yang memadai sehingga hasilnya masih belum maksimal. Salah satu contoh di pertanian ini, istilah orang sini kalau untuk guyonnya, tanamannya itu padi, pari, pantun. Setelah padi, pari, pantun padahal sama kan ini. Sepanjang tahun padi. Sehingga dalam pikiran saya, wah ini kalau sepanjang tahun ini padi, tentunya tidak bisa menghasilkan hal yang maksimal. Dari tahun 2019 muncullah hama yang menyerang seluruh petani padi di lahan kita. Itu dari hama wereng coklat itu, sehingga terjadilah gagal panen total di petani kita pada saat itu. Disitulah kita kebingungan dari mana kita untuk bisa bangkit, untuk bisa berusaha. Pada awalnya kalau masyarakat di sini dan mayoritas masyarakat di sini, perilaku penggunaan airnya cukup memprihatinkan. Jadi dikit-dikit ngebor, air terbuang begitu saja dengan debit yang nggak sedikit dan nggak bisa dihindari, ditutup nggak bisa. Memang desainnya seperti itu. Kayaknya petani yang di sini, di kelompok saya, itu amburadul. Ada yang sudah tanam, ada yang belum. Kalau dulu hasil panennya ya apa yang memang tidak sama, artinya tidak serempak, itu ya ada yang panen, ada yang enggak, itu. Jadi kayak serangan hama itu kan isinya berganti-ganti. Yang dipanen, kemudian ganti yang belum, nah, serangannya di situ. Saat itulah, saat dalam otak saya itu banyak ide-ide yang belum tersampaikan, saya sangat bersyukur sekali ada satu komunitas namanya Rejoso Kita. Rejoso Kita. Saya belum tahu siapa Rejoso Kita, apa Rejoso Kita ini. Terus kemana arahnya Rejoso Kita? Saya belum tahu. Tapi alhamdulillah orang-orang Rejoso Kita ternyata, saya pikir itu orangnya kayak gimana. Ternyata luar biasa, anak-anak muda yang, waduh, saya salut sekali. Kita diajaklah semacam FGD itu untuk bisa mengenal apa itu program yang dinamakan Rejoso Kita. Nah, di situ awal-awal lah kita bisa merapat, kita dikenalkan dengan yang namanya itu budidaya padi ramah lingkungan. Waktu itu kami ikut pertemuan di Balai Desa. Nah, kebetulan bertemulah kami dengan teman-teman program Rejoso Kita. Teman-teman dari Rejoso Kita itu presentasi tentang sumur bor. Awalnya sih kami sedikit ragu ya Mas. Apa bisa sih? Nanti nggak malah rusak, nanti nggak malah meledak atau gimana. Nah, ternyata setelah dikenalkan konstruksinya, oh ternyata konstruksinya nggak seperti pengeboran biasanya. Jadi harus dicor dulu sampai kedalaman paling dalam. Pipanya itu juga sampai mentok, ngebornya berapa puluh meter, pipanya ya sampai segitu. Jadi istilahnya nggak sampai menggantung, tercasing oleh pipa semua. Rejoso Kita menawarkan program pergantian sumur bor. Ini mungkin pertama kalinya ada program seperti itu. Dari judulnya saja kan pergantian sumur bor. Maka harus ada sumur bor lama yang ditutup dan digantikan dengan sumur bor baru yang dibangun oleh Rejoso Kita. Setelah musyawarah dilakukan, akhirnya disepakati sumur bor mana yang harus ditutup dan digantikan dengan sumur bor baru yang akan dibangun tadi.
Dengan adanya gerakan Rejoso kita, para petani kita ini banyak ilmu yang didapat. Bagaimana cara pemupukan yang bagus dengan bahan warna daun. Dari mulai tanam jajar legowo itu manfaatnya juga banyak. Kita kalau pengendalian gulma, misalnya kayak matun itu sudah lewat yang jarwo itu aja. Jadi tanamannya tidak apa ya istilahnya dari mau Jawa masak-masik. Ternyata bahan-bahan untuk pembuatan biopestisida itu tidak jauh di alam kita sendiri. Disitulah kita menjadi semangat untuk bisa mengurangi biaya budidaya padi menggunakan biopestisida. Nah, ini loh jajar legowo yang bisa menambahkan hasil petani kita, Pak. Yang semula kita perubinan kita kalau bukan jajar legowo itu kita bisa menghasilkan maksimal itu 4 kilo per ubinan sampai 4,5 kilo. Ternyata kalau jajar legowo itu bisa nyampe 6 sampai 7 kilo, Pak. BBRE juga memperkenalkan semacam kayak menggunakan air berselang, karena menggunakan air terus menerus juga bisa pengaruh buruk kepada tanah juga. Karena kalau tanam serempak bagus, kita bisa mengendalikan secara bersama-sama. Kita bekerja sama dengan petani yang lain, pengendalian bersama-sama. Apa kendalanya kita berikan formula yang sama, perlakuan yang sama sehingga hasilnya bersama-sama. Manakala ada kendala, kita hadapi bersama-sama. Tapi lebih dari itu, kalau olah serentak itu sejak pratanam itu sudah serentak. Nah, dengan adanya olah serentak itu insya Allah setidaknya bisa memutus mata rantai hama termasuk tikus, termasuk hama yang lain. Itu bersih dulu sambil kita mempersiapkan tanahnya. Inilah bentuk fisik dari sumur bor itu. Kalau kita pengen lihat lebih detail, di sini adalah titik bornya. Titik air langsung masuk ke valve gate. Nah, di sini kita bisa menentukan dan mengontrol debit airnya. Kita butuh keluar berapa dari sini. Dari valve gate masuk ke meteran air. Nah, meteran air tahu persis hari ini keluar berapa liter udah ketemu. Jadi seperti itu. Dari valve gate menuju ke alat ukur tekanan, habis itu ada keran air. Nah, disinilah yang paling sering kami interaksi dengan sumur ini, yaitu keran buka tutup sumur bor. Manakala kita butuh air, ya silahkan digunakan sebagaimana mestinya. Kalau udah dirasa cukup, ditutup. Bahkan bisa ditutup 100% sebetulnya. Dari contoh desain sumur bor yang kayak gini, sebenarnya banyak sekali manfaatnya yang kita dapat. Yang pertama, kita itu lebih bijak memanfaatkan air. Kita pakai air itu secukupnya saja. Kemudian kalau kita tidak membutuhkan, bisa saja kita tutup lagi. Misalnya pada saat musim hujan, ataupun pada saat padi sudah menguning menjelang panen. Itu kan kita sudah tidak butuh air. Nah, makanya itu bisa kita tutup kerannya. Saya pribadi kepinginnya kalau bisa semua bor yang ada di sekitar sini itu desainnya sama seperti sumur bor percontohan ini. Tujuannya menghemat air. Bayangkan kalau semua bor mengikuti desain seperti Rejoso kita ini, menghemat air 100 liter per bor. Nanti kalau dikalikan semua bor, berapa liter kita bisa menghemat air tanah dalam kita. Ya, kami bersyukur pendampingan dari Rejoso kita, petani kita sedikit demi sedikit tambah pengetahuannya dan menikmati manfaatnya, menikmati hasilnya. Setidak-tidaknya dengan pendampingan dari Rejoso kita bisa mengetahui dan menerapkan bagaimana berbudidaya tanaman padi yang baik. Ya, kalau yang sudah ikut program Rejoso kita itu memang sudah berkomitmen untuk tetap ikut program ini, walaupun nanti
ditinggal itu masih tetap menjalankan apa yang pernah kita lakukan. Jadi Rejoso kita tidak sekedar kami pakai hari ini, tetapi untuk ke depan itu harus diteruskan. Apa yang sudah ditanamkan oleh Rejoso kita harus dirawat bagi masyarakat petani, Pasuruan pada khususnya dan semua petani pada umumnya.